Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Billy Adam dengan nomor induk mahasiswa 082010050 dari Universitas Islam Lamongan mau menjelaskan tentang apa itu sistem SCADA. Langsung saja penjelasannya. Sistem SCADA. SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Pengertiannya adalah suatu integrasi antara software, komputer, dan sistem kontrol, di mana kita dapat memonitoring, mengumpulkan data, sekaligus mengontrol peralatan dari jarak tertentu, menggunakan media kabel frekuensi radio atau bahkan jaringan internet. Lanjut. Fungsi SCADA ada 3, yaitu yang pertama adalah supervisi, yang kedua data akuisisi, dan yang ketiga kontrol. Supervisi yaitu SCADA sebagai supervisor atau yang pengawas mesin dari segi sistem kontrol yang ada di proyek. Data akuisisi adalah data yang diolah oleh SCADA, sangat diakuisisi oleh perusahaan maupun proyek yang ada di situ. Dan yang selanjutnya adalah kontrol. SCADA ini mengontrol semua yang berhubungan dengan produksi yang ada dalam sistem SCADA. Lanjut. Bagian-bagian SCADA, yang pertama ada remote terminal unit, dan yang kedua sensor, yang ketiga master terminal unit, yang keempat human machine interface, yang kelima operator, yang keenam communication system, yang ketujuh face device, dan yang terakhir yang ke-8 supervisory computer. Kita jelaskan bagian-bagian ini pada sheet selanjutnya ya. Lanjut. Remote terminal unit. Apa itu remote terminal unit? Remote station dalam bentuk prosesor yang fungsinya adalah menerima, mengolah, dan meneruskan informasi dari master station ke sistem yang diatur dan juga sebaliknya. Remote terminal unit memiliki modul yaitu power supply, CPU, communication, digital input, digital output, dan analog input. Modul-modul itu ditempatkan pada suatu backplane dalam rak. Remote terminal unit akan terhubung ke 3 perangkat, yaitu sensor dan aktuator yang ada di mesin atau proses, dan master komputer yang diawasi oleh operator. Untuk menjalankan tugasnya, remote terminal unit akan dibantu oleh panel solar kecil, radio, atau menggunakan satelit. Lanjut. Penjelasan selanjutnya, yang kedua, yaitu sensor. Apa itu sensor? Sensor merupakan kontrol relay yang langsung berhubungan dengan berbagai macam aktuator. Sensor ini ada yang analog dan ada yang digital. Lanjut. Untuk master terminal unit. Master terminal unit berfungsi untuk menampilkan data pada operator melalui human machine interface, mengirimkan sinyal kontrol ke plane yang berjauhan serta mengumpulkan data dari lokasi yang jauh. Lanjut. Human machine interface. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan antara operator supaya bisa memahami bagaimana mesin itu bekerja. Human machine interface menampilkan data dan menyediakan input kontrol bagi operator. Human machine interface berupa touchscreen, device, atau komputer. Terdapat beberapa informasi penting yang akan ditampilkan dalam human machine interface. Antara lain, yang pertama, seluruh data dari perangkat di luar namun tersambung dengan sistem SCADA. Yang kedua, laporan dari semua proses yang berjalan. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi dari proses, khususnya bila terjadi hal di luar PLC atau plan. Dan yang terakhir, mengirimkan alarm peringatan. Lanjut. Operator. Operator adalah manusia. Tugasnya adalah mengawasi sistem serta kontrol yang terjadi agar berjalan sebagaimana mestinya. Sebab walaupun otomasi, tapi peranan manusia tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Lanjut. Communication system. Yang pertama ada RS232, yang kedua private network atau yang disebut LAN atau RS485, yang ketiga ada switch telepon network, yang keempat
Licensed line, yang kelima internet, dan yang terakhir wireless communication system. Ini adalah bentuk-bentuk communication system yang ada di SCADA. Lanjut. File device yang merupakan plan berbagai aktuator dan sensor. Kedua inilah yang diawasi dan dikendalikan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir ada supervisory computer. Apa itu supervisory computer? Supervisory komputer terhubung dengan 3 arsitektur utama, yaitu Human Machine Interface, yang kedua PLC atau Programmable Logic Boards, yang ketiga Remote Terminal Unit. Dalam penggunaan sistem SCADA berskala kecil, biasanya supervisory komputer ini hanya berbentuk komputer kecil biasa. Namun dalam sistem skala besar untuk pengolahan minyak bumi dan bensin, dibutuhkan supervisory komputer dalam bentuk beberapa HMI yang tersambung dalam satu host yang sama. Beberapa server khusus untuk penyimpanan data dan pengolahan data, serta server khusus untuk data recovery bila terjadi hal yang tidak diinginkan atau data hilang. Lanjut. Cara kerja SCADA, ini merupakan cara kerja SCADA dari remote terminal unit menuju modem, menuju penghubung atau konektor, menuju ke komputer server 1 dan server 2, lalu dihubungkan oleh LAN bus. LAN bus juga menghubungkan ke hub menyambungkan ke data logger atau tempat penyimpanan data-data yang kita gunakan, lalu dihubungkan ke mimic board dan functional keyboard dan mouse keyboard. Ini merupakan input, yaitu main machine interface. Lanjut, kita jelaskan cara kerja SCADA yang tadi. Yang pertama, main control mengirimkan suatu permintaan atau perintah ke remote terminal unit, misalkan pengukuran arus, tegangan, frekuensi, dan status saklar. Kemudian perintah tersebut terkirim melalui media komunikasi yang digunakan. Kemudian remote terminal unit akan menerima perintah tersebut dan mulai melakukan pengukuran arus, tegangan, frekuensi, dan membaca status saklar, yaitu terbuka atau tertutup. Hasil pengukuran dan pembacaan status saklar tersebut akan dikirimkan kembali ke main control, server 1 dan server 2. Selanjutnya, hasil pengukuran sensor dan status saklar tersebut ditampilkan melalui sebuah layar atau interface, yaitu komputer pada pusat kontrol. Main control dapat melakukan perintah secara manual berdasarkan data yang didapat dari remote terminal unit. Perintah tersebut yaitu untuk membuka atau menutup saklar. Proses tersebut terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus sehingga PLN mampu melakukan supervisi, pengontrolan, dan akuisisi data jaringan transmisi dan distribusi listrik. Lanjut. Ini merupakan kelebihan SCADA. Salah satu kelebihan SCADA adalah dapat memonitor proses industri berskala besar dalam banyak lokasi di satu tempat. Karena seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sistem ini memang dikembangkan agar operator bisa mengawasi di satu lokasi saja untuk semua proses industri dengan memanfaatkan remote access. Namun kekurangan SCADA yaitu terletak pada bidang keamanan. Karena sistem ini banyak digunakan untuk fasilitas umum dan berskala besar yang tersambung dengan banyak lokasi dalam satu network, maka sangat berbahaya jika terjadi cyber attacking atau hacking. Lanjut. Ini merupakan jenis software yang ada di SCADA. Yang pertama ada Wonderware, yang kedua ada SCADA Omron CX Server OPC, yang ketiga Intelligent EVIX SCADA, yang keempat Aveva Plan SCADA, yang kelima Connect View, yang terakhir EcoStruxure GeoSCADA. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.